Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mendapatkan impartasi dari Kak Edi. Mari kita siapkan hati kita bisa siapkan juga catatan kita untuk kita mencatat. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi, suara saya jelas, Pak Hadi? Ya, jelas Kak Edi suaranya. Jelas ya. Oke, saudara, pagi ini kita mau lanjutkan memperdalam lagi dan mempraktekkan ya yang kita belajar minggu lalu, ya, yaitu misi Bapak. Bagaimana kita menggenapi misi Bapak. Nah, saudara, itulah yang tadi kita renungkan firman Tuhan, saudara. Tidak kebetulan pas betul ya. Hari ini kita ya membahas Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus nah ini dia, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 10 ini banyak disalah tafsirkan. Orang berpikir, oh, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, baik menurut kita. Oh, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan yang baik-baik, jangan yang jahat-jahat, yang tidak baik. Ya, saudara, memang betul harus pekerjaan yang baik. Tapi seringkali kita pikir, oh ini baik menurut kita. Ya, pekerjaan apa ini, saudara? Ini pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ini adalah misi Bapak itu. Ini dia, saudara. Ini udah dipersiapkan sebelum dunia dijadikan. Ya, nah banyak orang baca ayat ini nggak tahu apa yang dimaksud perbuatan baik di sini. Ya, apakah ya kita melakukan pekerjaan sosial, ya kasih uang kita ke panti asuhan, nggak salah, itu perbuatan baik juga, saudara. Tapi baik di sini kaitannya sama misi. Tuhan punya misi terhadap hidup saudara. Apa misinya, saudara? Nah, kita udah belajar minggu yang lalu, saudara. Kita mau perdalam sedikit lagi. Kita lihat, apa misi Bapak buat saudara? Kenapa Allah ciptakan saudara? Untuk apa Tuhan ciptakan saudara? Ya, nah kita lihat berikutnya, saudara. Ya, jadi Allah ciptakan kita, saudara, dengan sebuah misi. Kalau kita baca di Kejadian sebelumnya, saudara, ya, maka Allah katanya, saudara, ya, menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah supaya kita berkuasa. Ya, berkuasa atas apa? Atas bumi ini, saudara. Supaya kita berkuasa. Nah, kenapa kita mesti berkuasa, saudara? Ya, memerintah. Ya, itulah konsep kerajaan, saudara. Ya, karena Tuhan mendirikan kerajaannya di bumi ini, saudara. Nah, dia suruh manusia yang memerintah dunia ini. Supaya dunia ini, saudara, baik. Nah, tadi itu pekerjaan baik ada kaitannya sama ini. Supaya dunia jadi baik. Ya, baik itu artinya supaya dunia seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, sebab semua ciptaan Tuhan itu, saudara, baik. Ya, nah baik artinya nggak ada dosa, baik artinya saudara nggak ada kejahatan, ya tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada, saudara, ya kutuk, tidak ada kematian. Itu ciptaan Tuhan tadinya, ya itu baik. Nah, manusialah yang mesti memaintain supaya ciptaan Allah tetap baik. Nah, bukan hanya itu. Kedua, manusia mesti melindungi, ya, karena Adam ditaruh di taman itu untuk menjaganya, untuk memelihara bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya, ya, kata memelihara itu, ya, lebih tepat menjaga, ya, melindungi. Ya, ketika
pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, pohon kehidupan itu dilarang untuk dimakan manusia, maka dikatakan malaikat itu menjaga taman itu. Nah, kata menjaga itu sama, syamar. Jadi Adam dan Hawa harus jaga taman Allah supaya apa, saudara? Nah, kenapa mesti dijaga? Supaya jangan masuk ya iblis. Tuhan tahu iblis akan merusak ciptaannya Allah. Ya, saudaraku, merusak bumi ini dengan mendirikan kerajaan kegelapan. Ya, dia mau, saudaraku, berkuasa atas bumi ini. Nah, kita tidak boleh izinkan dia berkuasa, saudara. Kita mesti cegah dia berkuasa. Ya, saudara, itulah sebabnya, saudara, itu tugas manusia. Nah, supaya manusia bisa berkuasa atas bumi ini, ya, maka Tuhan kasih misi. Nah, inilah pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan, saudara. Kita harus apa, saudara? Ya, mentaati misinya Tuhan. Tuhan ciptakan manusia ya dengan misi ini. Nah, maka kita baca, saudaraku, ya, di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Oh, puji Tuhan, saudara. Allah memberkati mereka. Siapa mereka di sini, saudara? Mereka di sini adalah Adam dan Hawa. Inilah kompak pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, Allah tidak ciptakan manusia hidup sendiri, saudara. Tapi dalam komunitas. Ya, seperti Allah Tritunggal adalah komunitas, saudara. Ya. Nah, saudara, kita diciptakan sebagai kompak, komunitas sepakat, saudara. Ya, ini dia, saudara, hafruta itu. Ya, Allah memberkati hafruta itu. Allah memberkati kompak itu. Ya, pertama adalah suami istri, saudara. Ya, Tuhan berkati mereka. Puji Tuhan. Setelah itu apa? Lalu Allah berfirman kepada kompak-kompak. Ya, ini dia, saudara. Inilah perintah Tuhan. Inilah mandat Tuhan yang semula itu, saudara. Inilah misi dari Bapa buat manusia, saudara. Misinya, tugasnya disuruh apa, saudara? Ya, pertama beranak cucu lah. Ya, jadi jangan puas dengan, saudara, ya, kompak. Kompak mesti bermultiplikasi, ya, menjadi kompak anak, kompak cucu, saudara, ya. Ya, jadi saudaraku, beranak cucu, bermultiplikasi jadi komunitas kerajaan, komunitas keluarga Allah. Ya, saudaraku, karena komunitas ini yang Tuhan mau bangun. Di mana-mana, saudaraku, ada komunitas kerajaan. Ya, kalau istilah sekarang itulah gereja, saudara. Gereja. Tuhan mau ada gereja, tempat kediamannya Allah di mana-mana. Ya, di mana-mana. Nah, makanya supaya dia ada di mana-mana, saudara, dia mesti apa? Bertambah banyak. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bermultiplikasi. Dia mesti tambah banyak di mana-mana, saudara. Ya, kalau komunitas kerajaan ada di mana-mana, maka komunitas kerajaan ini, ya, saudara, boleh memerintah di mana-mana. Ya, sehingga, saudaraku, dunia ini, ya, diusahakan, di-maintain menjadi baik. Ya, semua ciptaan Allah baik, saudara. Ya, karena di mana-mana, ya, ada komunitas kerajaan yang memerintah bumi ini, saudara. Dan bukan hanya itu, di mana-mana, ya, manusia menjadi penjaga, ya, pelindung dari ciptaan Allah, supaya kuasa kegelapan tidak masuk merusak ciptaan Allah, saudara. Itu rencana Allah yang awal, ya, supaya dunia ini, ya, jangan dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Itu dari sebelum dunia dijadikan. Itu bukan, saudara, tiba-tiba, ya, rencana ini bukan. Tuhan sudah beri rencana ini kepada manusia sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ya. Kemudian, saudara,
Nggak cukup hanya bermultiplikasi, targetnya penuhi bumi. Penuhi bumi. Ya, sekali lagi, penuhi bumi. Ya, semua orang percaya, saudaraku. Kita harus punya visi penuhi bumi. Semua manusia yang diciptakan Allah, tadinya Tuhan kasih saudaraku misi penuhi bumi. Ya, semua orang. Ini bukan tugas pemimpin aja. Ini bukan tugas presiden, bukan. Ini tugas saudaraku semua manusia. Semua manusianya Allah, umatnya Allah. Ya, saudara disuruh penuhi bumi. Dan taklukkanlah dia. Nah, ini dia, saudara. Kalau kita udah penuhi bumi, bumi udah penuh dengan kehadiran komunitas kerajaan, maka bumi, saudara, penuh dengan kehadiran kerajaan Allah. Dan akibatnya kuasa gelap nggak punya tempat lagi, saudara. Nggak bisa lagi menguasai bumi. Manusialah yang menguasai bumi. Nah, ini dia, saudara. Ini rencana Allah yang dari semula. Ya, inilah misi Bapa buat manusia, saudara. Ya. Nah, saudara, tapi manusia gagal. Adam gagal, saudara. Ya, karena Adam gagal, ya, maka saudaraku kuasa atas bumi ini diambil, ya, direbut oleh setan. Maka setanlah yang jadi penguasa dunia ini, saudara. Setanlah yang telah, saudaraku, yang menjadi apa, saudara, ya, mendirikan kerajaan kegelapan di bumi ini. Nah, karena itu, saudara, Yesus mesti mati di kayu salib, menebus manusia, ya, dari dosa, saudara. Kemudian, saudara, merebut kembali kuasa yang telah diambil oleh setan itu, saudara. Nah, setelah dia bangkit, next, mari kita lihat, saudara. Maka Yesus berkata demikian, saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Haleluya. Ya, Yesus rebut kembali kuasa itu, saudara. Pemerintahan atas bumi ini, ya, dia rebut kembali dari setan, ya, bahkan dia telah melucuti, ya, kuasa kegelapan, menjadikan mereka tontonan umum, saudaraku. Dia sudah mengalahkan kerajaan kegelapan itu, saudara, ya. Dia telah merebut kembali, saudaraku, dunia ini dari kuasa kegelapan, dari kerajaan kegelapan. Karena itu, haleluya, karena itu, karena kuasa itu telah direbut, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berapa? Semua bangsa muridku. Kenapa semua bangsa mesti dijangkau? Ya, kenapa bukan RT kita aja, RW kita aja, saudara, negara kita aja? Kenapa semua bangsa? Nah, saya bacakan satu ayat buat saudara. Mazmur 115 ayat 16. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Saudara, bumi dari sejak diciptakan sudah diserahkan oleh Tuhan kepada manusia. Ya. Jadi makanya, saudara, tugas manusia adalah memerintah bumi ini, saudara. Berkuasa atas bumi ini. Ya. Memerintah supaya bumi itu tetap baik, saudara. Ya. Dan bumi ini dilindungi dari kuasa kegelapan. Ya, saudaraku, itulah misinya Tuhan. Supaya kita, saudara, memerintah bumi. Makanya Yesus suruh kita jangkau semua bangsa. Jadikan mereka muridku. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ini baptisan, saudara. Bukan sekedar baptisan, tapi, ya, saudara, ini gabunglah mereka
ke dalam komunitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Ya, ini artinya itu. Ya, jadi orang yang baru bertobat, dia dibaptis ke dalam Allah Tritunggal itu, saudara. Dia bergabung dengan komunitas Allah Tritunggal itu, saudara. Dia menjadi satu dengan, saudaraku, rumah Tuhan itu. Dia menjadi satu, saudaraku, dengan tempat kediaman Allah itu. Itu artinya, saudara, dibaptis, dia digabungkan ke dalam rumah Tuhan. Dan kemudian ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Saudara, jadi amanat agung, saudara, itu adalah bentuk praktikalnya Kejadian 1 ayat yang ke-28 tadi. Ya, misi Bapa itu langkah-langkah praktisnya yaitu amanat agung. Jadi amanat agung itu adalah, saudara, sama dengan misi Bapa. Nah, karena Adam gagal, saudara, mempraktekkan misi Bapa, ya, dia tidak bermultiplikasi dengan baik, ya, saudara, dia diberkati betul Adam dan Hawa, tapi dia enggak beranak cucu dengan baik, saudara. Ya, anak cucunya, saudara, tidak lagi segambar dengan Allah. Kejadian 5 berkata, saudara, tadinya Adam diciptakan segambar dengan Allah, tapi kemudian, saudara, ya, anak-anaknya Adam tidak lagi segambar dengan Allah, tapi segambar dengan Adam yang udah jatuh dalam dosa. Ya, makanya, saudara, manusia kehilangan gambar Allah. Ya, kehilangan gambar Kristus. Ya, itu sebabnya manusia perlu, saudaraku, dimuridkan supaya kembali kepada gambar Kristus itu, saudara. Supaya manusia kembali kepada gambar, ya, Allah Tritunggal itu, komunitas, saudara. Ya, jadi itu sebabnya, saudara, amanat agung adalah, saudaraku, ya, tugas yang diberikan kepada kita karena Adam gagal. Ya, maka Adam yang kedua, Adam yang terakhir, yaitu Kristus, akan menggenapi misi Bapa ini melalui gerejanya, melalui murid-muridnya, melalui tubuhnya. Karena itu dia berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara, jadi inilah, saudaraku, amanat agung. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau percayakan pada kita, saudara. Ya, inilah, saudaraku, kita diciptakan untuk ini, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, saudara. Ya, nah, banyak orang Kristen nggak melaksanakan ini, nggak taat. Ya, coba orang Kristen coba taat nggak melakukan amanat agung? Saya yakin, saudaraku, jarang sekali orang Kristen benar-benar taat. Nah, nanti kita lihat gimana kita taat dalam amanat agung. Apa artinya mempraktekkan amanat agung, saudara? Nah, kita lihat dulu, Yesus makanya kasih pola supaya kita contoh. Nah, ini polanya, saudara. Yesus kasih contoh selama 3,5 tahun, dia kasih polanya gimana kita menggenapi misi Bapa yang semula itu. Ya, lihat, saudara. Ya, lihat persis Yesus, ya, menunjukkan pola bagaimana kita menggenapi misi Bapa yang semula itu. Ya. Nah, masih ingat, saudara, Yesus mulai membangun gerejanya dari berapa orang? Nah, dari berapa orang, saudara? Bukan langsung 12, bukan. 2 orang. Ya, siapa 2 orang ini? Yohanes dan Andreas, saudara. Ya, itulah kompak pertama yang saudaraku dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk ikut dia. Ya, nah, mereka ini tadinya udah hafruta. Ya, mereka ikut Yohanes Pembaptis, mereka adalah hafruta. Ya, hafruta itu sistem pemuritan yang digunakan oleh zaman itu termasuk Yesus untuk membentuk murid.
ya, 2-3 orang. Jadi saudaraku, ya, maka Tuhan memberkati kompak pertama ini, saudara. Ya, Dia memanggil saudaraku 2 orang ini tinggal semalaman dengan dia. Nah, ketika mereka tinggal semalaman dengan dia, mereka langsung matanya terbuka. Mereka langsung sadar dia adalah Mesias itu, saudara. Wow, mereka ngalami Kristus. Ya, mereka ngalami hadirat Kristus. Mereka, saudaraku, diberkati. Ya, mereka, saudaraku, kemudian saudara begitu semangat. Ya, mereka mulai menangkan temannya, saudara. Siapa? Temannya adalah, ya, saudara, Simon, ya, dan itu saudaranya, ya, dari salah satu di antara mereka. Ya, kemudian mereka menangin, saudara. Ya, Simon akhirnya ketemu Tuhan juga. Wah, dia diberkati, saudaraku. Orang kalau diberkati, saudara, encounter dengan Tuhan, dia nggak bisa berhenti bercerita. Ya, akhirnya mereka bertiga ikut Yesus. Di tengah jalan mereka ketemu Filipus, saudara. Filipus gabung lagi ke kompaknya, saudara. Ya, berarti udah 4 orang. Ya, udah 2 kompak sekarang. Udah beranak kompaknya. Bukan hanya, saudaraku, ya, mereka saudara, bersaksi, tapi ya mereka mengajak orang-orang ini ikut kompak. Ya, kemudian apalagi, saudara? Mereka ikut Tuhan Yesus lagi. Filipus bilang, aku punya teman satu, namanya Nathanael. Gimana kalau kita pergi, ya, untuk menceritakan bahwa Mesias itu sudah datang? Maka mereka setuju, mereka semua pergi, termasuk Yesus. Lalu, saudaraku, ya, si Filipus ini cari, ya, dia ketemu dengan saudaraku, temannya Nathanael. Dan dia mulai bersaksi dengan Nathanael. Nathanael tidak percaya, saudara. Nggak mungkin dari Nazaret ada ada hal-hal yang baik dari Nazaret. Nggak mungkin. Ya. Nah, Filipus bilang, kamu nggak percaya? Nggak, saya nggak yakin. Kalau begitu, datang dan lihatlah. Come and see. Ya, dia ajak ke kompaknya, saudara. Jadi kalau saudara mau menangkan jiwa, gampang. Bawa mereka ke kompak, saudara. Ya, jangan bawa ke ibadah, saudara, yang ibadah raya dulu. Jangan. Jangan bawa ke komsel dulu, saudara. Bawa ke kompak, saudara. Ya. Nah, dibawa, saudara. Kompak itu mendemonstrasikan hadirat Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara, ketika dia hadir di kompak itu, dia dijamah Tuhan. Dia ketemu Tuhan langsung, ya. Tuhan ada di kompak itu. Tuhan Yesus bernubuat, ya, kamulah orang Israel yang tanpa tipu itu, ya. Wow, kaget dia, saudara. Dari mana engkau tahu, Tuhan? Aku telah melihat engkau ketika engkau ada di bawah pohon ara itu. Wah, langsung Nathanael langsung, saudaraku, ya, bertobat dia, saudara. Dia langsung panggil Yesus beda. Ya Rabi, engkaulah anak Allah, ya, Raja Israel yang akan datang. Langsung, saudara, ya, langsung dia, ya, menjadi pengikut Yesus. Ya, saudara. Nah, udah berlima kan? Bukan cuma beranak lagi, sekarang kompaknya udah mau bercucu. Ya, nah, satu lagi, saudaraku, mereka, ya, yang tidak disebut di sini, yaitu Yakobus. Dia juga murid mula-mula. Saudara bisa baca itu di Matius 4, ya. Nah, saudara, di ayat 18 itu adalah murid mula-mula, ya. Jadi 6 orang sebenarnya, saudara. Nah, jadi kalau gitu kita lihat ini menggenapi kompaknya beranak cucu. Ya, udah beranak bercucu sekarang. Udah jadi 3 kompak, saudara. Ya, nah, perhatikan, saudara, 3 kompak inilah Yesus mulai membangunnya menjadi komunitas kerajaan. Ya, kalau istilah sekarang komsel, ya, saudara. Nah, kita sebutlah supaya lebih mantap komsel kerajaan, bukan komsel-komselan, saudara. Ya, seringkali komsel itu komsel-komselan.
ya, yang tidak ada hadirat kerajaan Allah di situ, bukan kingdom community. Yang Tuhan mau bangun adalah kingdom community, saudara. Ya, akhirnya 1,5 tahun kemudian, Yesus, saudaraku, menghasilkan berapa, saudara? 12 murid. Inilah standar yang Tuhan mau kita bangun, saudara. Ya, komunitas kerajaan itu ya terdiri dari, ya saudaraku, ya kira-kira 12 murid, ya, kemudian 6 kompak, saudara. Nah, 6 kompak ini, saudara, kalau dibawa keluarganya, saudara. Nah, inilah komunitas kerajaan. Ini yang Tuhan mau bangun. Inilah komunitas kerajaan Allah yang sangat powerful, yang kita sebut, saudaraku, komunitas terang dan garam. Ini yang Tuhan mau, saudaraku, ya, kita, saudaraku, dirikan di bumi ini. Komunitas ini dahsyat sekali. Dia punya kuasa terang, menerangi sekelilingnya. Dia punya kuasa, saudaraku, seperti garam, ya, di mana dia bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, ya. Dia, saudaraku, punya kuasa untuk mentransformasi sampah masyarakat menjadi pupuk masyarakat. Itu fungsi garam, ya, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau bangun, komunitas seperti ini yang akan mempengaruhi lingkungannya, saudara. Ini dahsyat sekali, ya. Tapi nggak cukup hanya beranak cucu, saudara. Tuhan kasih contoh. Sesudah itu, dia utus 12 muridnya ini dalam bentuk kompak-kompak, ya, dan dia perintahkan mereka supaya, ya, murid-muridnya ini pergi, ya, menghadirkan kerajaan Allah, mengusir setan, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap, menyembuhkan orang sakit, ya. Kemudian apa, saudara? Setelah itu bawa mereka ke dalam kerajaan Allah, saudara, supaya mereka juga hidup dalam komunitas kerajaan, ya. Jadi mengulangi, saudaraku, proses ini sampai, ya, saudaraku, bermultiplikasi komunitas kerajaan ini. Ya, makanya 6 kompak ini menghasilkan 6 komsel. Ya, berapa orang 6 komsel itu? 72. Nah, itulah 72 murid. Ya, jadi mereka udah bertambah banyak atau bermultiplikasi, saudara. Tapi cukup? Enggak. Yesus terus mengutus ke-12 muridnya dan mengutus, saudaraku, ya, ke-72 muridnya. Kemana dia utus? Ke kota-kota dan tempat-tempat yang dia kunjungin. Jadi tiap kali Yesus mau kunjungin satu kota, dia suruh dulu kompak-kompaknya ke sana, saudara. Diutus dulu. Ya, mulai, ya, saudaraku, mempersiapkan diri, memenangkan jiwa, saudara. Ya, nah, Tuhan Yesus akhirnya pergi ke kota-kota itu. Ya, intinya adalah Tuhan mau di daerah-daerah di seluruh Israel, ya, saudaraku, mereka dipenuhi dengan komunitas-komunitas orang percaya ini. Dipenuhi dengan komunitas-komunitas kerajaan ini, saudara. Ya, nah, inilah yang Yesus lakukan 3,5 tahun. Dia kasih kita pola, saudara. Ini dia, menggenapi misi Bapa yang semula itu. Nah, ini adalah, ya, saudara, bentuknya adalah amanat agung, praktikalnya. Gimana caranya? Praktikalnya amanat agung. Ya, bagaimana kita melakukannya? Nah, next kita lihat, ini dia amanat agung, saudara. Ya, jadi amanat agung itu langkah praktisnya, saudara. Gimana kita menggenapi misi Bapa? Ya, oke. Amanat agung, kata kuncinya adalah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya, sekali lagi, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itulah misinya Bapak buat kita, saudara. Ya, jadi kalau saudara ditanya, ya, pekerjaan baik apa yang saya mesti lakukan ini? Memuridkan segala bangsa, saudara. Ya, fokus kita segala bangsa, bukan hanya satu bangsa, segala bangsa.
Aduh, Pak Edi, gereja kami kecil, Pak Edi, cuma 50 orang. Masa visinya mesti segala bangsa? Ya, oh iya, Adam dan Hawa cuma berdua, tapi Tuhan kasih visi dunia ini, saudara. Karena tadi, saudara, Mazmur 115, ya, bumi telah diberikan kepada anak-anak manusia. Jadi gereja mau ukuran 2 orang, 3 orang, 3.000, 15.000, 150.000, visinya adalah bumi ini. Ya, visinya bumi, saudara. Nah, kenapa gereja nggak banyak yang tumbuh, saudara? Karena nggak punya misi dan visi. Ya, mereka nggak punya, saudara. Mereka nggak punya misi menjangkau dunia ini, saudara. Ya, mereka bilang, aduh, kita aja cuma 2 orang. Loh, 2 orang juga misinya menjangkau dunia ini. Memang kita 2 orang nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kita semua harus punya misi bumi ini, dunia ini, saudara. Segala bangsa. Ya. Nah, jadi kata kunci dari Matius 28 adalah jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, kita singkat aja, jadikan murid, ya. Nah, gimana kita jadikan murid, saudara? Nah, ada 3 kata kerja aktif di sini, saudara. Pergi, baptis, ajar. Itu aja. Ya, jadi melaksanakan misi Bapak itu apa? Mesti pergi. Nah, pertanyaannya, saudara udah pergi belum? Ya, udah pergi belum? Ya. Kedua, kalau udah pergi, baptis. Artinya apa, saudara? Jiwa-jiwanya itu dimenangkan dan dibaptis. Ya. Terus habis itu jangan berhenti, ajar. Nah, ini pemuritan, saudara, ya. Sebenarnya dari pergi sudah pemuritan. Tapi ini ya harus diajar, saudara. Nah, nanti kita lihat ngajar apa. Nah, kita mulai dengan pergi dulu, saudara. Ya, kata kerja ya dari saudaraku, kata pergi di dalam bahasa aslinya sebenarnya bunyinya begini. Ya, as you go, make disciples. Ya. When you baptize people, make disciples. When you teach people, you make disciples. Ya, itu dia, saudara. Jadi, sementara kamu pergi, jadikanlah orang-orang murid Kristus. Ya, jadi itu artinya, saudara. Jadi pergi di sini artinya apa? Bukan pergi ke tempat yang jauh aja, bukan. Oh, Pak Edi, saya dipanggil untuk melayani di Hawaii, ya. Ya, boleh, bisa. Ada orang yang dipanggil untuk melayani di Hawaii. Ya, biasanya panggilan itu lebih gampang dapatnya Hawaii sih, ya. Tapi coba Bangladesh gitu, ya. Waduh, kayaknya aku nggak denger deh, Pak Edi. Suara Tuhan, ya. Nah, tapi bisa nggak orang dipanggil ke tempat yang jauh? Bisa. Ada orang dipanggil pergi ke suku Wana, bisa. Ada orang dipanggil ke Lampung, ya, ke pedalaman, bisa. Ada orang dipanggil ke suku apa misalnya, ya, yang terpencil, bisa. Tapi nggak semua orang pergi ke sana, saudara. Nggak semua orang, ya. Tapi semua orang disuruh pergi. Karena semua murid disuruh pergi. Saudara murid bukan? Kalau murid, saudara harus pergi. Nah, pergi kemana? As you go, make disciples. As you go. Nah, ada kata as you go. Jadi artinya apa, saudara? Sementara kamu pergi. Artinya semua orang pergi. Kemana, saudara? Ya. Nah, ke tempat di mana Tuhan tempatkan dia sehari-hari. Itu maksudnya. Ya, kalau kamu pelajar, kamu pergi. Pergi kemana? Pergi ke sekolah kamu, ya, komunitas pelajar-pelajar itulah ladang misi kamu. Ya, kalau kamu mahasiswa, pergi kemana? Pergilah ke dunia kampus kamu, ya, pergi ke sana. Ya, itulah ladang misi kamu. Kalau kamu business people, pergilah kemana? Ya, ke tempat bisnismu. Itulah ladang misimu. Kalau engkau ibu-ibu, engkau juga pergi ke dunia di mana Tuhan taruh engkau, mungkin di pasar, mungkin di lingkungan
ya sekelilingmu, saudara. Nah, tiap-tiap kita adalah murid yang harus pergi, saudara. Harus pergi. Ya, pergi ke dunia di mana Tuhan tempatkan saudara sekarang. Itulah ladang misinya. Ya, jadi pelajar. Ladang misi saudara apa? Sekolah saudara. Ya, nggak usah tanya-tanya lagi, Tuhan utus aku kemana? Ya ke situ. Ya, kita seringkali nggak pergi, saudara. Kita waktu sekolah kita nggak pikir bahwa misi Tuhan buat kita adalah menangin jiwa. Misi kita, saudaraku, adalah baptis orang. Ya, saudaraku, yang ada di lingkungan itu, misi Tuhan buat kita adalah ajar orang-orang ini, saudara. Ya, pergi. Nah, itu yang pertama, saudaraku. Pergi. Saudara udah pergi? Nah, kalau belum, ayo buat keputusan. Jangan nggak taat, saudara. Ciri murid adalah dia taat sama amanat agung. Saudara taat? Nah, saya nggak lihat orang Kristen taat, saudara. Ya, kebanyakan nggak taat. Dia ke sekolah, mana pernah dia menangin jiwa? Ya, saudara. Di sekolah, dia mana pernah bersaksi? Ya, di sekolah, dia saudaraku diam aja. Ya, dia jadi terang yang ditutup pakai gantang. Garam yang ditutup pakai plastik, saudara. Ya, jadi dia nggak asin, nggak menghasilkan rasa asin dan terangnya nggak kelihatan. Nah, kedua, baptis, saudara. Nah, orang boleh dibaptis kalau dia udah percaya, kata Alkitab, ya kan? Barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Nah, supaya dia bisa percaya, beritain Injil. Nah, Injil apa yang kita beritakan? Injil kerajaan, saudara. Ya, Injil kerajaan tidak dapat diberitakan hanya dengan perkataan saja, tapi harus oleh demonstrasi kuasa. Usir setan, sembuhin orang sakit. Ya, saudara, lakukan ya mujizat-mujizat Tuhan, ya, saudara. Praktekkan, saudaraku, pelayanan kuasa. Itu Injil kerajaan diberitakan bukan hanya dengan perkataan, dengan demonstrasi kuasa. Ya, nah orang Kristen sekarang nggak lakukan. Ya, mana memberitakan Injil kerajaan? Yang mereka beritakan Injil hanya Injil keselamatan. Ya, percayalah Yesus juru selamat kamu. Ya, percaya. Enggak, saudara. Injil kerajaan yang kita beritakan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Bertobat, percayalah kepada Injil. Ya, nah, tapi sebelumnya demonstrasi dulu kuasa, saudara. Ya, orang sakit kita doain, nanti dia sembuh. Wah, dia lihat kuasa Tuhan. Ya, usir setan, saudara. Kalau kita usir setan, ya, dengan kuasa Roh Kudus, niscaya kerajaan Allah sudah datang. Ya, saudara, dia lihat, wah, demonstrasi kuasa. Akhirnya dia, saudaraku, seperti di Samaria, Filipus beritain Injil kerajaan. Ya, dia beritain, waktu dia beritain, saudaraku, disertai dengan orang sakit sembuh. Orang yang kerasukan, teriak-teriak, ya, lepas, saudaraku, dari kuasa gelapnya. Akhirnya, saudaraku, satu kota itu goncang. Ya, orang yang dengar Injil kerajaan itu, saudaraku, bertobat, percaya kepada Tuhan, dibaptis. Nah, ini dia, saudara. Kita perlu, saudaraku, baptis orang. Siapa yang baptis, saudaraku? Ya, jangan penatua. Ya, jangan, saudaraku, maksudnya jangan penatua saja. Ya, jangan, saudaraku, ya, gembala area atau pengawas area, semua yang pergi boleh membaptis. Ya, karena ini perintah buat yang pergi, kan? Pergilah, baptislah. Jadi yang pergi boleh baptis. Ya, tentunya dia murid dulu, dia dulu harus jadi murid. Nah, kalau dia udah murid, dia boleh membaptis, saudara. Nah, setelah baptis, jangan tunggu lama-lama. Ya, cepat ajar mereka. Nah, ajar apa, saudara? Ajarannya Yesus, perintah yang Yesus berikan. Ya, inti dari perintah Tuhan, saudara, ada 3. Ya, ke atas itu namanya mengasihi Allah. Ajarkan mereka mengasihi Allah. Ya, dengan segenap itu.
Mereka nggak bisa mengasihi Allah kalau bukan Allah terlebih dahulu mengasihi mereka, saudara. Nah, ini apa, saudara? Ajarin mereka, saudara, ya, encounter dengan Tuhan. Ya, ajarkan mereka, saudaraku, ibadah sejati. Ya, karena demi kemurahan Allah, mereka udah ditebus sekarang. Seluruh milik mereka, hidup mereka adalah milik Tuhan, bukan milik mereka lagi. Mereka mesti tiap hari menyembah Tuhan. Ya, tiap hari mempersembahkan tubuhnya sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu yang diajarin, saudara. Itu namanya ibadah sejati. Coram Deo, connect sama Tuhan terus, ya. Lakukan apapun di hadirat Tuhan. Coram Deo, itu yang diajarin, itu ya. Nah, yang kedua, ke dalam. Ajarkan jiwa-jiwa baru ini, saudara, hidup saling mengasihi, ya, saling mengasihi, saling menjawab kebutuhan, itu saling menggembalakan, ya. Terus apa lagi? Saling mengajar, ya, sharing, saling membangun, saudaraku. Nah, itu mesti diajarin. Simple pemuritan itu, saudara. Up, ya. Kemudian jangan lupa, jangan tunggu lama-lama. Nya nggak bakal selesai-selesai. Begitu dia udah mulai praktek ajarin out. Nah, out itu apa? Ya, amanat agung. Ya kan? Out itu amanat agung. Ya, keluar kan? Amanat agung. Nah, amanat agung itu apa? Pergi, baptis, ajar. Artinya apa, saudara? Jiwa baru yang udah kita ajar ini, dia mesti pergi lagi. Dia pergi, ngapain, saudara? Nah, menangin jiwa. Ikutin yang kita sudah ajarkan dia, saudara, ya. Dia ikutin, dia juga pergi baptis orang dan ajar orang itu. Dengan perkataan lain, sekarang kita kompaknya bermulti, saudara. Ya, kompaknya bermulti. Kalau tadi satu kompak, sekarang udah 2 kompak. Nah, kompak ini disuruh pergi lagi, saudara, baptis, ajar. Demikianlah, saudara, ya, amanat agung. Jadi amanat agung ini, saudara, adalah, ya, bersifat estafet dan bersifat, saudara, multiplikasi. Ya, dia multi terus. Jadi kalau saudara nggak multiplikasi, saudara bukan amanat agung, bukan. Ya, itu 2 generasi, pelayanan 2 generasi. Nah, semua ini, saudara, harus dilakukan oleh kompak. Ya, ingat, Yesus mulainya dengan kompak. Ya, waktu Allah mulai ciptain manusia, dia berikan misi ini kepada kompak pertama, suami istri. Ya, saudara. Jadi ini nggak bisa tanpa kompak. Nah, setelah multiplikasi kompak, kita menghasilkan komunitas kerajaan. Ya, nah, jangan puas. Ya, komunitas kerajaan ini kita mau multiplikasikan kemana-mana. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Aduh, Pak Edi, kita masa mesti mikirin dunia, ujung bumi? Iya, ya. Seluruh gereja, saudara, siapa aja dia, bahkan semua orang percaya, ya, jangkauannya mesti bumi. Ya, bukan, oh Pak Edi, saya cuma mau jangkau RT saya aja ya. Enggak, saudara. Semua orang percaya, saudara, visinya dan misinya adalah bumi, saudara. Makanya gereja mula-mula, ya, praktekin ini. Ya, lihat, pertama mereka jangkau jiwa di mana, saudara? Di Yerusalem dulu. Yerusalem dari 3.000 jadi berapa ribu, terus bertumbuh, terus aniaya datang, saudara. Mereka dianiaya, ditekan seluruh jemaat, saudara, seluruh jemaat, ya, karena dianiaya keluar dari Yerusalem, saudara, menyebar ke seluruh dunia. Saudara baca di Kisah 8, menyebar ke seluruh dunia, dan mereka mulai menjalani Yudea. Ya, menjangkau jiwa di Yudea. Ini bukan apa, saudara? Ini bukan rasul-rasul. Rasul-rasul tinggal di Yerusalem. Menyebar di Yudea. Kemudian, saudaraku, sebagian ke Samaria. Ya, saudara. Nah,
sebagian lagi, saudara. Nah, ini yang luar biasa. Sampai ke ujung bumi. Udah mulai menjangkau ujung bumi. Antioquia, saudara. Ya, itu udah ujung bumi itu mulai. Ya, saudaraku, akhirnya ya mereka taat, saudaraku. Di Yerusalem, jiwa-jiwa di kota kita, Yudea, jiwa-jiwa di provinsi kita, ya, Samaria, ya, jiwa-jiwa atau suku-suku yang belum terjangkau di negeri kita. Indonesia ada 127 suku yang saudara-saudara ada yang hampir nggak ada gereja. Ada yang belum ada satu gereja pun. Tapi nggak peduli orang Kristen nggak pernah jangkau itu, saudara. Ya, nah kalau saudara menggenapi misi Bapak, mari kita concern. Ya, mungkin nggak semua kita diutus ke sana, tapi kita hatinya adalah dunia ini. Tuhan, biar dunia ini diperintah oleh murid-murid-Mu, Tuhan. Ya, kita menggenapi misi Bapak ini, saudara, sampai ke ujung bumi. Itu jiwa-jiwa ya secara internasional. Ya, nah, saudara, ini dia. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, kita udah taat belum? Ayo, saya mau ajak saudara, ya, mari kita renungkan, kita udah taat belum terhadap visi Tuhan ini? Ya, nah, satu lagi yang saya mau share, saudara, yang terakhir, kalau kita mau bermultiplikasi, saudara, ini kuncinya bermultiplikasi. Ya, kita selalu harus berpikir multiplikasi. Berpikir multiplikasi itu gini, saudara. Saya mau memenangkan jiwa, lalu ajarin jiwa itu menangkan jiwa lagi, lalu suruh dia mengajarkan jiwa yang dia menangkan itu menangkan lagi, ya. Suruh jiwa yang dimenangkan itu menangkan lagi. Selalu berpikir 4G, 4 generasi, saudara. Ya, selalu. Kalau semua orang percaya berpikir 4G, saudara, kita akan menghasilkan kegerakan yang dahsyat sekali, saudara. Ya, jadi ingat, saudara, jangan berhenti sampai udah menangin jiwa, oh udah puas. Enggak, suruh jiwa ini menangin lagi. Lalu bilang gini, nanti kamu menangin jiwa, suruh jiwa yang kamu menangkan menangin lagi. Ya, jadi 3 kali win-nya. To win, to win, and to win. Kenapa 3 kali? Karena 4 generasi. Ya, saudara, to win berarti saudara memenangkan generasi kedua, to win, ya, generasi ketiga, to win, generasi keempat. Makanya 4 selalu. To win, and to win. Ya, sama juga mengajar. Ya, mengajar dan menggembalakan. Ini dikompak. Kalau saudara ya sudah dikompak, saudara lagi sharing, mengajar, menggembalakan, ingetin selalu. Ya, kita lagi ngajarin kompak yang baru, ya. Bilangin nama kompak yang baru, ya. Kita saling mengajar dan menggembalakan begini. Nanti kamu kalau udah lagi mentor, lagi memuridkan, ya, orang-orang baru, sama ya, lakukan ngajarin mereka seperti kami mengajarin kalian. Gembalain mereka seperti kami menggembalakan kalian. Ya, dan suruh mereka nanti lakukan lagi kepada generasi berikutnya. Lakukan lagi kepada generasi berikutnya. Nah, ini kunci multiplikasi, saudara. Nah, yang paling sangat penting, saudara, yang kita suka lupa adalah yang ketiga ini, mendampingi 4 generasi, saudara. Jadi mendampingi untuk mendampingi 3 kali, saudara. Ya, jadi gini, misalnya saudara menangin saudara ya 3 jiwa kompak, saudara bertiga menangin 3 jiwa. Coba kita lihat gambarnya, saudara. Berikutnya, nah ini ada 3 kompak, ya saudara. Kemudian saudara ya menangin 3 yang abu-abu itu, saudara. Nah, jangan lupa langsung SPK, ya, SPK. Siapa yang ngajar? 3 orang itu, ya, yang ngajar yang abu-abu itu, saudara. Ya, ngajarin. Nah, setelah ngajarin bilang, nanti kamu satu saat akan dapat jiwa
Ya, kamu ngajarin kayak gini ya, persis kayak gini. Ya, itu pikiran bermultiplikasi. Terus waktu kamu udah ngajar, jangan lupa nanti kalau kamu dapat murid, ya, kamu ngajar lagi yang sama dan suruh dia ngajar lagi. Selalu saudaraku berpikiran multiplikasi. Ya. Nah, akhirnya saudara setelah dimuridkan, nah, jangan dia terus saudaraku ada di dalam kompak induknya. Ya, yang abu-abu jangan terus diajar bergantung sama kompak yang hitamnya. Jangan. Nah, maka yang di bawah sebelah kiri ya, mulai ada proses multiplikasi namanya, saudara. Proses. Jadi ada waktu, kasih waktu ya. Kita kasih kesempatan kompak yang abu-abu ini ketemu sendiri. Nah, tapi waktu ketemu sendiri, saudara, ya dia ditemenin nama salah satu kompak yang hitam, kompak induknya. Ditemenin supaya kompak yang hitam itu, saudara, yang bapaknya ya memonitor mereka kalau ketemu bener nggak ketemunya. Ya, didampingi. Nah, ini namanya didampingi, saudara. Pendampingan. Jangan ditinggal terus disuruh kamu sendiri kompak. Tanpa didampingi nggak bisa. Jangan suruh mereka ya nginjil. Gimana caranya, Pak? Nah, didampingi, ditemenin. Salah satu dari kompak yang induknya temenin mereka. Gini caranya menginjil. Ya, didampingi, saudara. Dan setelah itu ajarin dia lagi. Nanti lain kali kalau kamu dapat jiwa, kamu dampingi ya. Ya, kamu udah dapat jiwa lagi, muridnya, kamu dampingi mereka untuk dapat jiwa lagi. Ya, pendampingi ini kalau nggak ada pendampingan, saudara, jiwa baru itu bingung bagaimana ya menduplikasi apa yang mereka dapat dari bapak rohaninya, saudara. Jadi pendampingan penting sekali ya. Apa aja, saudara suruh dia nginjil, dampingi nginjil. Saudara suruh dia SPK, ya jiwa barunya, dampingi, ya pastikan mereka bisa melakukannya, saudara. Ya, nah ini kalau udah didampingi, saudara, akhirnya lihat, saudara, mereka akhirnya, saudara, udah melahirkan 2 kompak, udah jadi hitam si abu-abu. Nah, 2 kompak ini, saudara, kemudian disuruh apa? Duplikasi lagi, ya kan? Lakukan yang dulu. Nah, mereka lakukan, saudara, yang sebelumnya. Menangin lagi yang abu-abu. Akhirnya, saudara, ya 2 kompak baru ini, 2 kompak yang bermulti ini udah punya lagi, saudaraku, murid baru. Mereka muridin lagi. Nah, sekarang, saudara, ini udah jadi satu komsel kerajaan. Ya, nah, siapa faselnya, siapa PKS-nya? Ya, yang awal itu, saudara. Ya, yaitu kompak induknya yang jadi PKS. Nggak usah cari PKS baru lagi. Nggak usah. Mereka otomatis. Ya. Nah, kita balik ke gambar sebelumnya, saudara. Balik ke PowerPoint sebelumnya. Nah, yang terakhir, enggak. Kunci multiplikasi. Ya, jadi ada 4, saudara. Memenangkan jiwa, ya, jadi memenangkan 3 kali. Mengajar, ya. Menggembalakan. Mendampingi, untuk mendampingi. Nah, jangan lupa yang terakhir, saudara. Kalau saudara mau multiplikasi, yang sudah multi itu jangan ditinggal, saudara. Dibapaki terus, saudara. Ya, komunitas baru yang udah jadi ini dibapaki oleh induknya, komunitas induknya. Ya, yang hitam tadi, saudara, kalau dia si abu-abu udah jadi satu komunitas baru, jangan ditinggal. Dia tetap mesti dibapaki. Ya, sama kayak saudara, kalau anak saya udah berkeluarga, ya dia bangun keluarga sendiri, tapi kita masih punya hubungan bapak anak. Ya, nah itu dia, saudara. Inilah kunci multiplikasi. Mari kita praktekkan, saudaraku. Nah, saya doakan supaya saudara semua menjadi
orang yang menggenapi misi Bapa. Tuhan, setiap kami yang dengar firman-Mu hari ini Tuhan, kami hari ini mau semangat Tuhan. Kami mau Tuhan melaksanakan amanat agung-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami taat. Kalau ada kami yang belum taat Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya kami Tuhan segera taat Tuhan. Karena kami adalah murid sejati yang taat. Terima kasih, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Amin. Baik. Saya serahkan kembali ke teman-teman. Nah, kalau mau ada ruang tanya jawab, kita masih ada ya. Kalau saudara masih memungkinkan sampai jam 8. Ya, silakan saya serahkan kembali. Ya, teman-teman, Bapak Ibu, silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung open mic ya. Ya, Kak Edi, jadi kan langkah pertama tadi itu memenangkan ya, Kak. Nah, kadangkala bingung bagaimana Kak caranya memenangkan gitu Kak. Langkah awalnya bagaimana supaya kita itu bisa memenangkan jiwa itu Kak? Ya, oke. Kelemahan kita adalah tidak ada penemanan. Jadi kalau ada kompak yang bingung gimana ya menangin jiwa, karena dia nggak pernah ditemenin. Ya, jadi saudara yang kompak yang nggak bisa menangin jiwa, minta ditemenin sama orang tertentu yang sudah, saudaraku, ya memang punya pengalaman multiplikasi, ya punya pengalaman menangkan jiwa. Minta belajar dari kompak lain yang semangat, kok dia bisa menangkan jiwa. Nah, belajar dari dia. Jadi, saudara, kuncinya itu penemanan, ya. Kalau nggak ada penemanan, dia bingung gimana. Apalagi yang belum pernah. Kan? Nah, nggak otomatis bisa dia. Nah, jadi itu menurut saya sangat penting. Ya, penemanan aja. Ya, satu orang aja temenin dia di kompak itu. Gimana caranya? Yuk, kita langsung taat praktek. Ya, misalnya nanti temennya itu langsung ngajarin. Udah ada VIP list belum? Nama. Oh, belum ada. Ya, tulis dulu VIP list, tulis doa. Udah doa? Belum. Ya kan? Ya mana bisa. Wong Yesus bilang untuk menuai itu perlu doa dulu. Ya kan? Mintalah kepada yang empunya tuaian supaya dia mengutus kita dan mengutus jiwa-jiwa. Mengutus penuai-penuainya. Ya. Terus udah. Ya. Kamu udah pergi? Belum. Ya. Udah tahu ladang misi kamu di mana? Itu sekolah kamu itu. Kalau dia adalah pelajar ya, kampus dia itu ladang misi kamu, jangan jauh-jauh. Tempat di mana Tuhan taruh kamu, dunia bisnis kamu, karyawan kamu, bos kamu ya, teman kamu, kolega kamu yang kerja sama-sama itu. Nah, itu jiwa-jiwa calon-calon anggota kerajaan Allah. Saudara, waktu saya kuliah, saudara, ya, saya baru ngerti ini. Ladang misi saya ternyata adalah apa? Kelas saya, ladang misi saya. Waduh, saya salah selama ini pikir misi ya hanya pergi ke Lampung, pergi ke mana. Ya bisa, Tuhan bisa pakai kita. Tapi jangan jauh-jauh. Tempat di mana Tuhan taruh kita. Ya, kalau saudara nggak punya, ya di mana? Di lingkungan kita kah? Ya, saudara. Nah, mulai doa. Tuhan, saya sama Kak Sam waktu itu, ini kompak yang luar biasa kita berdua. Ya, kita mulai doain, Tuhan, tolong dong Tuhan, supaya orang-orang yang belum percaya di kelas ini Tuhan, ya, di anak seangkatan saya bertobat Tuhan, percaya Yesus, ciptakan situasi Tuhan. Benar, saudara. Tuhan mulai ciptakan situasi. Ada yang dia dapat nilai jelek, saudara. Wah, nilainya jelek, anjlok, habis. Tuhan bilang, deketin dia. Sekarang deketin dia. Ya, ini anjlok, nilainya lagi anjlok. Ya, kita deketin. Wah, dia terbuka sekali, saudara. Kemudian ya kita bagus dalam hal itu. Kita mulai ngajarin dia. Saya jago gambar, saudara, waktu itu. Terkenal satu kelas saya jago gambar. Jadi orang-orang yang gambarnya jelek, ya, saudara,
saya datengin, saya ajarin ya cara gambar yang bagus gimana. Wah, kan terbuka dia, saudara. Nah, kemudian kita mulai ajak ke persekutuan, saudara. Ajak ke persekutuan. Dulu di kampus kami ada persekutuan. Ajak, datang aja. Begitu dia datang, saudara, dia dilawat Tuhan. Ya, wah, bertobat, saudara. Nah, tiap kali kami doain, kami makin banyak persekutuan kami, saudara. Nah, saya pikir, waduh, Tuhan, sia-sia nggak ya pekerjaan kita? Kita hampir semua satu kelas, kita udah bersaksi, saudara. Ya, kita udah bersaksi. Bener loh, saudara. Berapa tahun kemudian, saudara, ya kami reuni. Saya kaget, saudara. Ya, saya dapati lebih dari 95% kelas kami, saudara. Itu udah jadi anak Tuhan semua. Kristen, ada yang lahir baru, udah sungguh-sungguh sekali, saudaraku. Ya, ada yang saudara jadi pemimpin gereja. Wah, luar biasa. Ya, hampir 100% saudaraku dimenangkan. Ya, nah, itu ladang misi kita, saudara. Ya. Jadi itu kira-kira dorongan saya, ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya, saudara? Ya, jadi langkah pertamanya buat VIP list dulu ya, Kak. Terus kita doakan VIP list kita. Terus yang ketiga, kita ajak mereka ya, bisa ke dalam Mesbah Koram Bio juga ya, Kak. Berarti ya. Betul. Ajak, ya. Pokoknya gini, saudara, kita doa Tuhan ciptain situasi. Ya, kalau saudara pernah baca ya di dalam, nanti baca Kolose pasal 4, ya, mulai dari ayat 2 sampai ayat 6. Nanti saudara baca itu. Itu doa yang powerful sekali. Tuhan, ya, aku berdoa, Paulus bilang berdoa supaya Tuhan membukakan pintu-pintu, ya, kesempatan supaya kami dapat memberitakan rahasia Kristus sebagaimana seharusnya. Nah, saudara, gini, kadang-kadang orang itu, saudara, ya dia belum bisa terima Injil karena kita masih perlu bangun jembatan, saudara. Ya, bangun jembatan. Nah, jadi saudara, waktu kita doa nanti Tuhan buka kesempatan kita bisa mendekati dia. Nah, tadi kan saya doain Tuhan, biar ciptain situasi Tuhan terhadap saudara ini nih Tuhan, orang ini nih. Benar saudara, dia sakit. Ya, jadi kita nggak doain dia sakit ya, jangan ya. Tapi kita doa begini, Tuhan ciptakan situasi supaya orang ini bisa dapat kesempatan mengalami kasih, perhatian dari kami. Sekarang nggak bisa, nggak ada jembatannya Tuhan. Tuhan ciptain. Benar saudara. Nanti Tuhan ciptain. Ya ada aja saudara. Ya, dia ngalamin apa, kecelakaan, ngalamin masalah. Ya dia lagi saudaraku ya mengalami satu peristiwa yang dia nggak bingung gitu saudara, syok, kita masuk. Dan itu banyak sekali yang dimenangkan lewat itu saudara ya. Jadi tapi langkah pertama saya dorong gini saudara, minta orang yang bisa menemani kita. Ya kalau tidak saudara kompak ya, bikin kompak gabungan sekali-sekali saudara. Jadi misalnya gini ya, saudara dengar, wah ini kompak nih, banyak nih menangin jiwa. Ya, nah kita minta boleh nggak kompak itu ya kumpul sama kita ya pada waktu tertentu. Nggak usah 2-3 kali aja saudara, kita ikutan. Jadi apinya ditularkan ke kita. Ya, nah itu juga bisa. Waktu salah satu kompak komsel kami saudara, itu menularkan apinya ke satu orang, saudara. Nah, orang ini tadinya, saudara, dia kompak, tapi kompaknya nggak hidup. Ya, nah, Koloki, temanku kompak kami ini, menularkan api itu ke kompak yang kurang hidup ini, saudara. Sekarang kompak ini, saudara, ya, itu dahsyat banget, saudaraku. Bikin SPK. Wih, mereka, saudara, tahu nggak saudara, dalam beberapa bulan ini aja, saudara,
Mereka tumbuh udah berpuluh-puluh jiwa, menangin berpuluh-puluh jiwa. Ya. Dan dia bilang, Pak, di bawah saya sekarang udah ada 80 jiwa, Pak. 80 jiwa ini lagi di SPK-in. Ya, dan ini siap untuk jadi apa, Pak Edi? Siap kita bikin koram deo sendiri nanti. Waduh, dia udah mulai, saudaraku, doa tiap hari. Wah, itu keren banget, saudara. Ya. Nah, jadi kita minta orang-orang yang Tuhan pakai memang, saudara, bakar kita, kompak kita, supaya kompak kita semangat. Ya. Ya. Oke. Ya, Pak Yongki, mungkin ada mau meneguhkan, Pak Yongki? Ya, terima kasih Pak Hadi, Kak Edi. Ya, saya meneguhkan apa yang Kak Edi bagikan kepada kami semua. Ya, karena kemarin malam ya kami melakukan apa yang pernah kami dapatkan ya, pengajaran, kami berkumpul, kami terkonek ya dengan Sang Kepala, kami mau jadi komunitas yang mendatangkan kerajaan Allah. Ya, kalau sebelumnya ya saya dan istri saya kan selalu punya hati ya untuk menggenapi amanat agung, memenangkan jiwa. Tapi ya ternyata keluarga kita juga mesti kita bagi ya, kita injili gitu, kita demonstrasikan kuasa kerajaan Allah. Dan akhirnya anak kami dibaptis kemarin sore jam 4 sore ya, ketika dibaptis. Dan juga ada beberapa teman-teman kompak ya, waktu kami melakukan baptisan ya, kami merasakan sekali ya sukacita ya. Kenapa sukacita? Ketika teman-teman dan juga anak sendiri menjadi pribadi yang baru, wow, saya benar-benar sukacita sama istri saya, sama teman-teman komunitas ya. Dan ini yang kami lakukan bersama-sama dari jam 4 ya, ada beberapa dibaptis juga. Next ya. Akhirnya kami melakukan apa yang diajarkan, yaitu ya memenangkan jiwa, membagi visi, ya mengajarkan dan mengembalakan ya, agar mereka menjadi murid sejati ya. Jadi banyak orang-orang yang dulu dibaptis hanya ikut-ikutan, teman-teman. Kenapa dulu dibaptis sekarang mau dibaptis lagi? Karena dulu saya mau menikah, karena dulu saya ikut-ikutan gitu. Nah, saya juga ada ketakutan ya anak saya ikut-ikutan gitu loh. Ternyata enggak ya, anak saya memutuskan dibaptis karena dia mau bertobat. Saya kaget juga ya waktu diajarin ya, apa yang kayak dipresentasikan pakai kertas lagi ya, dibungkus ya. Saya ulang lagi kepada teman-teman yang mau dibaptis. Ternyata anak saya diingetin, ada satu dosa yang masih dia sembunyikan. Dia bilang, dia samperin saya sama istri saya, sama cicinya, sama adiknya. Dia bilang, dulu pernah dapat angpau. Angpaunya itu saya pakai di sekolahan, saya nggak ngomong-ngomong sama Dedi, sama Mami. Wah, dia langsung kayak tertuduh gitu ya. Terus juga ampuni aku suka marah sama Dedi, sama Mami, sama Cici, sama Cece, gitu loh. Udah akhirnya kita doain, kita percaya Tuhan yang pulihkan. Nah, di situ langsung ngalamin ya pemulihan, baru kita baptis. Nah, yang amazingnya ya teman-teman ya, saya juga langsung mempraktekkan bersama istri saya sama teman-teman komunitas. Saya nggak pernah lihat anak saya berubah total ketika dibaptis. Karena apa? Dulu anaknya pemalu. Dulu juga anaknya nggak mau terlibat ya kalau diajak pelayanan, nggak maunya di kamar terus gitu. Tapi kemarin teman-teman, dia duduk di samping saya. Saya baru mengerti arti yang namanya mendampingi dan membapai. Saat itu juga saya berdoa kepada anak saya doakan, dan kami langsung melayani sebagai pelayanan tubuh. Saya bilang, kamu mau nggak jadi berkat? Kamu ada karunia, kamu belajar memberkati, saya bilang gitu. Akhirnya dia duduk di samping, dia sampaikan pesan-pesan Tuhan yang profetik. Saya juga sampai kaget ya, anak saya dipakai dengan luar biasa, tentunya bersama-sama tubuh Kristus, terjadi yang namanya pelepasan, teman-teman. Ya, satu ibu-ibu ya, merasakan sekali gitu loh, bahwa apa yang disampaikan itu benar-benar tepat ya, bahwa pribadi ini mau ya mengalami pemulihan khususnya di dalam keluarga. Dan saya juga merasakan, wow, luar biasa ya kalau melakukan pelayanan tubuh. Ya, kemarin kita melakukan ya
dari satu orang ini kita layani, tiba-tiba anak saya ngomong lagi, ya anak saya Annabel yang kedua, Dad, ada satu orang lagi, yang itu tuh, tunjukin, dudukin. Waduh, kaget saya. Akhirnya saya dudukin, tiba-tiba dia dapat kata, dia samperin, dia bilang, saya dapat kata kesedihan. Tante kesedihan, ngalamin kesedihan. Disamperin, tiba-tiba dia peluk, ya. Dia yang nangis, dia peluk, ini orang langsung dilawat Tuhan. Nah, ini ada beberapa sebentar ya videonya, singkat aja. Ini saya merasakan bahwa teman-teman ya, setiap kita mau dipakai Tuhan, termasuk anak-anak kita, ya, jangan stop ya. Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan tubuh bersama juga dengan anak-anak kita, komunitas kita, ya. Orang yang sudah percaya pun ya masih menyimpan segala sesuatu yang tersembunyi. Ya, orang percaya yang dilayani ini dia masih simpen gitu. Tiba-tiba ya itu ya disingkapkan Tuhan, nggak bisa ya videonya. Jadi anak saya memeluk wanita ini dan wanita itu langsung dilawat Tuhan, langsung mengakui setiap dosa dan kelemahannya. Jadi saya makin toeng ya teman-teman, arti mendampingi dan membapa itu ya sangat penting ya. Kita udah belajar memenangkan jiwa, mengajar dan mengembalakan. Ya, saya bersyukur hari-hari ini juga saya didampingi dan juga dibapai. Ya, teman-teman juga saya rindu, teman-teman juga ada kehausan untuk yang tadi Kak Edi bilang ya, belajar, saling belajar, bukan mencari orang hebat, tapi kita mau bersama-sama menjadikan Yesus adalah yang terhebat dalam hidup kita. Karena kita sama-sama sebagai tubuh Kristus, kita saling melengkapi. Ya, saya meneguhkan apa yang diajarkan oleh pengajaran Kak Edi, ya 4 hal yang penting dalam multiplikasi memang ya. Ketika kita nggak ada kehausan lagi untuk memenangkan jiwa, nggak ada kehausan untuk mengajar dan mengembalakan, terus juga nggak pernah didampingi dan nggak pernah dibapai, ya saya percaya teman-teman akan mengalami kejenuhan, kebosanan, bahkan juga tidak menghidupi apa yang Tuhan sudah taruh di hati teman-teman. Tapi saya percaya pagi hari ini teman-teman akan berkobar-kobar, karena apa? Ini adalah amanat agung yang benar-benar membuat setiap kita exciting, setiap kita pasti semakin bergairah. Karena jangan sampai ya, ini November, nanti pikirannya liburan, nanti pikirannya new normal, nanti pikirannya mau jalan-jalan, nanti pikirannya lupa sama yang namanya amanat agung. Ya, saya percaya teman-teman ketika dapat pesan Tuhan ini, dapat hatinya Tuhan, pasti mau menyelesaikan misi Bapak. Ya, tetap semangat, tetap antusias, karena ini akan menjadi kegerakan yang luar biasa buat setiap kita. Tuhan memberkati Kak Edi. Thank you Pak Hadi. Amin. Wow, keren ya. Thank you kesaksiannya. Ya, kemarin kita memang udah lihat Tuhan mau kerja lewat Annabel ya. Ternyata doa-doa kita nggak sia-sia. Tuhan pakai dia. Wow, keren saudara. Nah, karena waktu ya kita mungkin mesti kembali ke tugas kita sehari-hari. Jadi saya serahkan kembali ke Pak Hadi ya. Tuhan ya, berkati. Terima kasih Pak Yongki ya buat kesaksiannya. Makasih Kak Edi buat sharingnya.